Hai guys, welcome to the next episode of Boba Project. So hari ini karena ada beberapa request kemarin setelah video kita yang pertama S1 di NTU ya, sekarang kita kedatangan temen yang kebetulan banget tuh S2 di NTU. Jadi kalau kalian pengen S2 juga, karena gue juga lihat ada beberapa anak Indo yang setelah S1 di Indo mau ke Singapura dan dia nggak tahu gimana caranya atau gimana apply-nya juga. Kita kedatangan temen kita yang S1 di NTU, junior gue sama Dea juga, dan dia lanjut S2 gitu ya. So kita pengen tahu gimana sih prosesnya, gimana sih kalau tuition grant-nya nanti gitu kan. Kita para anak sekolah di sini kan terbeban tuition grant. So tanpa lama-lama kita sambut Steven Chandra. Yeay, Steven Chandra. Thank you. So, kamu bisa mulai dulu introduce yourself dulu. Kamu tuh siapa, dari mana, bagaimana, dan kenapa bisa S2 gitu, coba. Atau kenapa pilih S2? Oh, ya udah, introduction dulu ya. Introduction dulu, boleh. Oke deh. Ya, halo guys, nama gue Steven. Steven Andreas Chandra, panggilannya Steve Chan kadang-kadang. Gue sekarang umurnya 22 tahun, kalau mau kepoin dikit. Gue udah di-introduce, gue dulu S1-nya di NTU, jurusannya Electrical and Electronic Engineering. Jadi gue lebih tepatnya adik kelasnya si Dea, jadi kayak bener-bener kayak adik kelas beda 2 tahun gitu. Sekarang gue melanjutkan S2 di NTU. Terus jurusannya namanya Computer Control and Automation. Jadi itu Computer Control and Automation ini bagian dari sekolah Triple E atau Electrical and Electronic Engineering gitu. Gue juga mau lanjut di sekolah yang sama. Iya. Yes, lanjut master sekolah yang sama. Aduh, cinta. One degree, many opportunities. Iya, mantap. Itu quotes-nya tuh bener, sangat bener. Sangat bener. Orang bilang kan, apaan sih itu one degree many opportunities, itu bener banget. Iya, terus gue juga tinggal di Singapura tuh udah so far 4 tahun ya. Jadi dari mulai S1 sampai sekarang jadi udah 4 tahun gitu. Jadi kamu kemarin Juli ini baru lulus ya? Graduate? Iya, jadi gue officially graduate itu Juni. Maksudnya Juni itu udah mulai conferment degree. Conferment degree itu kayak udah officially graduated gitu. Terus langsung mulai nih S2-nya. Langsung masternya langsung mulai. Oh, oke. Bisa itu cerita nggak backgroundnya? Kenapa kok kepikiran untuk S2 langsung setelah S1? Karena 98,76432% teman-teman kita tuh langsung mikir cari kerja karena untuk ngelunasi utang, loannya sama ngelunasi tuition grant, working obligation. Yuk, kenapa itu bro? Oh, jadi gue sih awalnya rencana awal tuh gue kayak maunya itu part time master. Jadi kayak gue sebenarnya mau cari kerja dulu, terus kayak sekaligus cari kerja 1-2 tahun, terus mau master gitu. Tapi once gue, itu rencana paling awal lah untuk dari during semester 1 sampai 4, jadi year 1 year 2 kayak kepikiran mau lanjutin gitu. But then kayak waktu year 3 sampai year 4 mulai kayak lihat ternyata aku juga cari-cari kerja juga kan sekalian kayak mau cari-cari company aku mau. Terus aku sekarang passionnya tuh robotics dan aku mau lihat-lihat dan ternyata requirement mereka tuh lumayan heavy buat sebagai anak undergraduate gitu. Kayak untuk bisa dapat kerjaan di field robotics itu untuk anak undergraduate itu harusnya benar-benar sangat exceptional gitu. Jadi benar-benar yang udah punya skill ini, skill itu. Jadi banyak kan yang orang bilang cuma cukup bisa program itu nggak cukup. Ya aku kayak mulai menyadari itu mulai dari udah year 3, year 4 terus kayak lihat aku kayak mendingan mau belajar master. Jadi aku mau benar-benar mulai fokusin kayak sama aku juga mau lebih banyak pengalaman project sih. Karena kan kalau di sekolah even though kayak kan ada namanya Eureka, ada namanya FYP. Tapi Eureka kan kadang-kadang responsibility-nya, tanggung jawabnya nggak segitu gede. Kalau kayak FYP kan benar-benar kita yang menjalankan sendirian. Ya, kalau di master ini ada yang disertasi, jadi ya saya tesisnya. Jadi aku kayak tertarik banget kayak wah ternyata bisa dapat kayak kesempatan lagi untuk mau coba. Dan kenapa aku pilih NTU karena aku udah familiar dengan backgroundnya, dan NTU kan termasuk uni yang researchnya lumayan tinggi ya di Singapura lah. Sama aku juga kayak udah familiar sama
environment-nya, profnya juga udah oke, semuanya aku udah enak. Kalau aku mau ingin belajar lebih lagi, aku lebih pilih NTU sih gitu. Jadi sebetulnya tujuan kamu, kenapa kamu akhirnya decide untuk master juga, salah satunya adalah biar nanti kamu bisa mencapai pekerjaan yang kamu inginkan. Iya, sama aku juga suka belajar juga sih orangnya. Aku kayak nggak mau ikut kayak bandwagon, kayak aku kayak maunya, memang aku suka di sini. Aku nggak mau kayak ikut-ikutan orang mau kerja di mana kan banyak orang kayak ikut bandwagon ya, aduh maunya software developer atau web developer gitu. Tapi data aku kayak data analytics gitu. Whereas kalau robotics tuh gabungan semuanya. Betul. Terus aku mulai kayak nggak mau ikut lah kayak teman-teman kayak ikutnya gini. Aku maunya kayak aku udah ada bayangan waktu udah mulai dari year 2 akhir aku lihat aku maunya ke arah sini. Kayak aku maunya ke sini, mau fokusin banget. Kayak aku nggak mau ikut ya harus teman-teman lain gitu sih. Persiapannya apa ketika lu mau masuk master itu? Ada kayak wawancara, or tes, or scholarship, or anything? Kamu prepare selama mungkin year 4, year 3-mu sebelum apply ini S2? Nah, kalau buat aku, karena khusus banget kan, kebetulan aku apply ke universitas yang sama. Dan mereka udah ngomong, jadi aku pertama kali persiapan tuh ikut kelas kayak webinarnya, atau nggak seminarnya. Kayak mereka menjelaskan, proses application-nya gimana, aplikasi masuknya bagaimana. Terus mereka bilang lah, dan mereka kayak ngomongnya blending kalau memang kayak udah terbiasa ya kalau anak yang S1-nya di NTU kalau mau apply S2 di NTU bakal lebih diprioritasin karena kan mereka udah tahu memang mereka anaknya kapabilitasnya segini gitu. Jadi aku kebetulan banget karena aku dari NTU udah mau ke NTU, aku application prosesnya sangat enak banget, gak sampai ribet banget. Aku yang cuma butuh, aku yang persiapin tuh application fee-nya murah banget lah. Kayak menurut aku tuh lumayan murah, cuman I think $20, $21. Wow, oke. Cuma application fee-nya. Tapi kalau untuk mau dapet offer dan itu ada extra charge-nya gitu. Jadi kayak kita bayar application fee-nya dan application fee-nya ini untuk satu jurusan doang. Jadi kalau kita mau apply jurusan yang lebih banyak lagi gitu, kita harus kayak apply application fee baru. Karena kan master kan jurusannya udah sangat terjerumus banget. Jadi kayak kalau kita mau apply misalkan kayak jurusan yang lain tuh agak lumayan beda dikit. Jadi kita harus kayak apply application baru. Jadi nomor application-nya beda sendiri gitu. I see. Jadi kita harus bayar lagi gitu. Karena dulu waktu S1 kan daftarnya sekaligus ya. Jadi pilihan pertama jurusan apa, kedua apa, tiga apa. Sementara kalau master tuh misalnya kamu mau master engineering sama master bisnis. Nah, itu aplikasinya tuh berbeda, dua formulir yang berbeda gitu ya. Karena mereka sekolahnya juga beda. Karena kalau aku kan triple E. Kalau master bisnis kan NBS, Nanyang Business School. Jadi mereka portalnya beda juga. Jadi kita harus kayak, tapi overall application fee-nya murah sih, kayak harganya mirip-mirip gitu, $20 gitu. Kalau nilai, kebetulan kan aku nilainya oke lah, kayak bagus gitu, tapi nggak sampai excellent banget. Jadi aku kayak second upper, jadi kalau gue GPA 4 ke atas sudah pasti bisa masuk. Sudah pasti gitu. Jadi kayak aku GPA 4 itu kalau di Indo IP-nya 3,2 gitu. Jadi IP 3,2 itu sebenarnya udah cukup untuk bisa masuk ke sini. Tapi tidak pasti ya university yang ternama lah ya, kayak misalkan UI, ITB gitu. Tapi kalau mau universitas yang kayak misalkan swasta di Indo pasti harus yang benar-benar bagus lah gitu untuk bisa masuk ke NTU. Karena kan mereka kan lumayan selektif juga ya gitu ya. Tapi kalau aku dengar kalau master itu lumayan peluang untuk masuknya lumayan besar karena dibanding undergraduate ya. Iya, karena undergraduate kan benar-benar kompetitif. merebutkan satu tempat ini nih. Tapi kalau master tuh sebenarnya kayak terbuka gitu. Karena kan it's not very compulsory kan, kalau orang kan sekarang harus dapat S1 tuh sangat kayak wajib gitu. Tapi kalau S2 kan orang nggak perlu, kan orang bisa sukses tanpa S2 gitu. Tapi kalau ada yang mau S2 pasti kesempatannya lebih besar lagi gitu. Menurut pengalaman kamu, buat orang yang S1-nya dari Indo, itu proses aplikasinya kurang lebih sama dengan kamu? Ada ekstranya sih, jadi kayak nggak hanya kayak, pasti kan kalau aku lihat di website-nya NTU, bisa di refer ke website NTU itu kebanyakan khusus untuk jurusan aku,
mereka tuh yang penting ada tiga kriteria. Yang pertama tuh pasti IP-nya 3,2 ke atas, itu udah pasti. Ya sudah, tapi kalau 3,2 ke atas sudah cukup. Kedua, kalau kita udah pernah kerja, misalnya kita S1, terus kita kerja di mana, misalkan kan kerja di company misalkan apa gitu, company software gitu, itu ada advantage-nya, jadi malah lebih di-considering gitu, karena udah kerja gitu, jadi kayak udah banyak pengalaman gitu daripada yang langsung ya fresh graduate gitu ya. Dan kalau yang ketiga nih, kriteria ketiga itu lumayan khusus buat ya Indo yang nggak bahasa aslinya tuh bukan bahasa Inggris, harus ngambil tes TOEFL atau nggak tes IELTS itu. Oke. Jadi ini perbedaan dari S1 sama S2 ya, karena kemarin kita pas wawancara sama Afu dibilang S1 nggak perlu TOEFL atau IELTS karena ada yang University Entrance Exam itu. Sementara karena Master nggak ada exam-nya, ya jadi harus submit yang TOEFL atau IELTS ya. Iya, kalau mau tahu, kalau TOEFL itu kalau paper base itu nilainya lebih besar atau sama dengan 600. Kalau computer base lebih besar sama dengan 250. Kalau internet base lebih besar atau sama dengan 100. Kalau IELTS itu rata-rata overall score-nya lebih besar sama dengan 6,5. Tapi kalau bisa semuanya di atas 6, tapi ada beberapa skor kan. Kalau IELTS kan ada reading, writing, listening, sama speaking. Kalau bisa ada yang sangat menonjol untuk bisa mendorong nilainya gitu. Dan tesnya ini dua-duanya harus within 2 tahun dari submission. I think selengkapnya juga kita bisa lihat nanti di websitenya NTU ya. Iya. Lanjut tentang finansial, jadi dulu kan harus ada tuition grant kan, jadi sebetulnya kamu ada bond 3 tahun untuk kerja di Singapura. Sementara kamu langsung S2 begini, lalu bond untuk kerja di Singapura itu bagaimana? Nah, jadi pemerintah Singapura ada suatu program namanya Deferment Bond. Jadi Deferment Bond itu seperti kayak kita postpone, jadi kita tunda dulu kerjaan tuition grant-nya selama kita sekolah studi kita gitu. Aplikasinya lumayan tergantung sama kitanya, sama tergantung sama. Jadi kita Deferment Bond tuh berkolaborasi sama MOE. Jadi kita harus ya email-emailan sama MOE gitu. Dan nggak hanya aku harus apply Deferment Bond, aku juga harus apply namanya Bankers Guarantee. Jadi itu kayak uang jaminan yang aku kasih ke MOE untuk menjamin bahwa setelah aku selesai master aku langsung kerja gitu. Jadi jika aku kayak nakal-nakalnya aku balik ke Indo atau gimana, uang itu bakal diambil sama MOE gitu. Uangnya banyak dong artinya? Uangnya itu sekitar 20% dari total tuition fee S1 aku. Jadi bisa 20%. Dicek. Jadi total tuition fee itu maksudnya total 4 tahun aku sekolah ditambahin semua, terus 20%-nya itu. Wow, 20.000 something berarti ya. Wow. Nah ya sekitaran segitu. Jadi harus nggak hanya aku harus juga harus siap-siap itu. Tapi kalau aku udah selesai, kayak misalkan aku udah selesai S2 dan aku kerja, uang simpanan ini uang jaminannya bisa aku ambil lagi. Jadi kalau mau dibantu financialnya itu, sebenarnya kita sebagai student kita bisa kerja part time dan kita bisa internship. Jadi sebagai aku S2 sebenarnya aku bisa, karena aku sekolahnya, kalau mau biar tahu, sekolah aku tuh beda banget. Jadi aku sekolah itu mulai dari 6.30 sampai 9.30. Jadi bener-bener malam. Karena khusus buat sekolah aku, mereka sengaja gabungin full time master student sama part time. Nah, part time master student itu apa? Jadi itu yang sudah kerja full time tapi dia mau sekolah. Jadi waktu yang mereka available kan yang cuma ada adalah setelah kerja kan, dan setelah kerja itu jam 6.30 ke atas atau jam 6. Makanya mereka sekolahnya mulai dari 6.30 sampai 9.30 gitu. Dan karena itu kita bisa kayak kerja part time internship gitu, bisa ada. Jadi kalau bisa membantu finansial. Tapi kalau mau kerja gitu harus ngobrol-ngobrol sama orang sekolah, kayak bilang aku nih mau kerja, dibolehkan atau enggak gitu.
Karena takutnya kan kalau kita kerja terus ada sekolah, kita nilainya kan anjlok, takutnya gitu. Karena kamu sekarang S2-nya juga jadi berhubungan lebih dekat lagi sama profesor kamu kan, apalagi kamu bakal ada disertasi, betul tidak? Jadi performance nilai kamu itu juga mempengaruhi mungkin performance prof kamu or something? Lumayan sih, jadi kayak karena prof aku tuh lumayan trusting aku ya, karena aku kan udah pernah bekerja di field ini sebelumnya dari FYP kan, jadi dia tuh sangat ya ada ekspektasi yang lebih dari biasanya. Kalau anak FYP kan, anak S1 kan kayak oh ya udah kan baru S1 baru mungkin pengalaman jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa lah kayak dibantuin. Tapi kalau buat S2 kita lebih inisiatif, jadi kalau misalkan memang ada dikasih bantuan kayak misalkan projectnya tentang apa kan, kita nggak mungkin kayak come out with project gitu ya kadang-kadang. Jadi mereka kayak bisa bilang kayak oh ada deadline, kalau bisa kita kerjanya kayak sebelum deadline selesai kita udah selesai gitu. I see, oke. Kalau tentang beasiswa gimana buat master? Kalau beasiswa, nah kalau khusus buat Master of Science itu nggak ada beasiswa untuk anak Indo. Tapi kalau mau beasiswa itu bisa ke Master of Engineering. Master of Engineering itu banyak beasiswanya karena kan itu research based, jadi kayak sangat, karena Master of Engineering itu 2 tahun, jadi kayak waktunya juga lumayan lama gitu. Jadi kebanyakan tuh untuk postgraduate studies itu beasiswa tuh banyak yang ke Master of Engineering sama PhD. Jadi itu sangat banyak besar peluangnya, karena kalau Master of Engineering 2 tahun, PhD itu 4 tahun. Kalau Master of Science cuma 1 tahun, jadi kayak ya nggak mau meriskan kayak masa cuma sekolah 1 tahun terus beasiswa gitu kesannya gitu. Jadi ada berbagai pertimbangan lah dari NTU kenapa mau memberikan beasiswa gitu. Jadi kalau mau mendapatkan beasiswa ya kalau bisa dapatnya Master of Engineering gitu. Oke, jadi tentang pergaulan kamu nih di S2 ya di NTU. Dulu kan waktu S1 kamu ada pintu. Kalau pas S2 nih gimana? Ada banyak nggak sih orang Indo yang master di NTU? Yang aku tahu ya, cuma 1. Yang angkatan aku cuma 1. Dan itu juga teman triple E aku juga. Tapi dia selain agak menyimpang. Bukan ke ini, ke triple E juga, tapi dia ke bisnis gitu. Ah, I see. Yeah. Oke. Okay. Jadi kayak nggak ada sih. Jadi kadang-kadang aku malah jadi kayak nongkrong bareng sama anak-anak yang pintu ya, karena kan saking sedikitnya anak-anak yang ke master, kita juga jadi bareng-bareng sama pintu gitu juga. Sama juga kayak kita kan tinggalnya juga di luar juga kebanyakan gitu. Jadi kita jarang lah kalau buat anak master untuk ketemu gitu. Tapi kalau mau ketemu bagus gitu, kayak bisa catching up session. Tapi kalau misalkan buat anak-anak yang dari Indo mau ke Singapura, ada peluang untuk bisa nginep di dalam NTU gitu. Peluangnya maksudnya lebih besar kah daripada anak yang sudah S1 di NTU? Lebih besar sih, karena kan kalau aku kan sebenarnya kan tekniknya harusnya udah selesai kerja, harusnya udah selesai terus kerja kan gitu. Sama kan juga kalau buat aku sih, aku mau mencoba, kalau buat pribadi aku mau tinggal di luar untuk mau mencoba bagaimana sih tinggal di luar NTU itu rasanya bagaimana gitu. Karena aku udah 4 tahun tinggal di dalam hutan ya, tinggal di dalam pulau gitu kan, ingin tahu hidup di luar kayak gimana sih rasanya. Jadi aku kayak ingin tahu aja sih, kayak oh ternyata hidup di luar kayak begini gitu, lumayan oke gitu, nggak sampai parah-parah banget gitu. Tapi kalau buat yang dari Indo mau ke NTU tuh pasti kan consideration-nya kan kita dari Indonesia terus mau masuk di NTU, mereka pasti considering oh pasti bisa inilah dapat tempat di graduate hall gitu. I see. Sebenarnya kamu juga punya chance lah ya, tapi kamu mau milih untuk keluar aja ya sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya graduate hall tuh malah sangat berpeluang besar kalau kalian semua itu pada PhD. Kalau PhD kan pasti kerja closely dengan profesor dan juga harus gak boleh terlalu jauh-jauh dari lab.
karena kan kerja PhD kan harus research terus harus deket-deket dengan sekolah gitu. Jadi malah sekolah tuh sangat memberikan peluang yang lebih besar bagi yang PhD. Iya, dapat tempat tinggal di graduate hall karena kan memang ya alasannya lumayan valid, jadi sekolah bakal menerimanya begitu. Menarik ya. Tapi artinya tidak ada suatu organisasi Indonesia untuk S2 gitu ya, nggak kayak Pintu gitu. Oh, nggak ada. Jadi aku kadang-kadang nimbrung sama Pintu sih. Aku sampai karena sekarang kamu juga udah kenal orang-orangnya ya. Iya. Bukan nggak ada sih, kan juga Pintu nggak pernah spesify dia hanya untuk S1 doang sebenarnya. Cuman karena biasanya tinggal di luar, makanya yang S2 tuh biasanya kurang mendapatkan chances lah untuk bisa bergaul gitu sebenarnya. Aku cuman mikirnya sih sayang aja seandainya ada orang Indo yang mau S2 di Singapura terus mencari sesama teman Indo gitu. Boleh nggak mereka gabung gaul sama anak Pintu? Oh, ada betul, kan? Betul dulu sekali, ada. Bisa. Dulu ada kok yang kayak teman-teman yang waktu saat aku GTD kan, waktu itu kayak aku juga bahas dengan GTD. Ada beberapa anak-anak yang anak master mau join ini Pintu dan kita nggak apa-apa gitu. Oh, anak master mau join gitu. Tapi kita tahu lah kalau anak master kan cuma setahun 2 tahun habis itu dia udah lulus gitu. Tapi kita tetap biarkan mereka untuk kayak bergaul sama anak yang ada graduate gitu. Inisiatif dari anak yang Indonya lah. Jadi yang di Indo bahwa sebenarnya ada organisasi namanya Pintu gitu. Jadi mereka kayak oh ada namanya Pintu ya, gue ikut join gitu apa gitu sih. Bisa ikut orientasinya juga gitu ya. Iya. Ikut acara-acaranya. Iya, banyak banget aktivitas di Pintu ya. Jadi untuk berbagai kayak misalkan dari A sampai H gitu, anaknya A sampai H tuh bakal datang ke lecture hall, datang ke NTU gitu. Nah ini menariknya, jadi kalau buat master gak ada tutorial,